penjuru Indonesia, ada temannya Pak Abu Nawas, ada dari Aceh, banyak sekali. Ya, Bapak dan Ibu dan sahabat Aero Society, judul KSDM malam ini menulis lagi di koran. Saya itu menerima tugas itu sudah berada di Jakarta. Jadi bingung, wah ini bagaimana harinya Jumat, ya sudah. Tapi apapun tidak ada yang tidak dilakukan oleh santri Aero Society. Jadi mohon maaf kalau dalam penyampaian ini saya tidak persiapan yang sangat rapi seperti Mbak Silvi. Mas Arief, selamat bertemu setelah sekian lama tidak bertemu, dan saya ingat sekali bertemu Mas Arief itu tentu dalam acara yang sama. Ketika dulu saya pernah ditugaskan untuk menceritakan bagaimana menulis, di situ ada Mas Arief. Kita berjodoh Mas Arief, ditugasi dalam waktu yang bersamaan. Ya. Mbak Bu April, mohon di ketika membaca menulis lagi di koran, saya agak tercengang. Menulis lagi. Nah, ini pasti ada sesuatu yang yang diharapkan oleh Prof. Imam Robandi dengan memberikan topik malam ini, menulis lagi di koran. Kaget saya dan ada rasa, rasa bersalah yang luar biasa, karena memang hari-hari belakangan ini, tahun ini banget, kami yang dulu rajin menulis di koran, yang hampir dalam waktu yang bersamaan meledak di beberapa pulau di Indonesia ini, tulisan santri itu sekarang tidak ada, paling ada hanya 1-2. Ya, jadi menulis lagi di koran ini pasti ada satu alasan. Monggo Bu April. Ketika saya membaca rasa menulis lagi di koran begitu ya. Rasa yang ini cenderung kepada aksi menulis. Cenderung kepada aksi menulis, loh ini menulis kan begitu. Nah kalau menulis itu pikiran saya kemana-mana. Yang sebagian kecil adalah koran. Sementara minggu kemarin kami ini kan sedang belajar bagaimana menulis di Kompasiana. Beda sekali. Ketika kita menulis di koran, berbagai tantangan itu kita hadapi. Dari mulai tidak diterima, yang diedit oleh redaksi, kemudian wah sudah pokoknya banyak sekali, dan banyak tulisan-tulisan kami yang tidak dapat diterbitkan begitu. Ada kata lagi, artinya menurut saya pernah atau sering menulis di koran, yang dimaksudkan itu tanpa subjek, tanpa menentukan orangnya siapa. Tapi kita paham bahwa orang-orang itu adalah ya santri Iro yang biasa menulis di koran itu. Ya, jadi pernah atau sering, kata lagi itu artinya ya pernah atau sering menulis di koran. Itu tadinya pernah atau sering menulis di koran. Atau bisa diartikan juga pernah berhenti atau tidak menulis di koran. Nah, dan arti yang berikutnya saya berpikir itu adalah setelah berhenti sekarang menulis di koran. Nah, saya lebih cenderung kepada yang nomor 3 itu. Jadi setelah berhenti sekarang mulai lagi menulis di koran. Semangat untuk menulis di koran itu tentu saja seperti yang disampaikan oleh Prof. Imam pada KSDM ke 255, memulai suatu kesuksesan itu lebih mudah dibandingkan orang yang pengen sukses dari pernah lama tidak sukses itu. Jadi sukses dari orang yang tidak pernah sukses untuk jadi sukses itu gampang. Tapi kemudian kalau setelah itu berhenti, lalu ingin sukses lagi, nah itu yang sulit. Ini sungguh kami berlima ini sebetulnya kalau boleh terus terang, Prof. Imam ini mewakili teman-teman para penulis koran yang banyak itu loh. Yang banyak itu juga akhirnya sekarang kan banyak yang berhenti. Nah ini mungkin malam ini akan menjadikan kita bersemangat lagi untuk menulis setelah menerima tuntunan langkah-langkah yang sangat bagus dari Mas Artif, juga dari Mbak Silvi tadi. Nah ini saya hanya mengingatkan saja, para penulis koran itu banyak sekali di Aero Society yang terbit menulis dalam waktu yang bersamaan. Menulis semua Mas Arif, termasuk Mas Arif juga. Pas tidak menulis semua. Itu ada
Amak Sofni dari Bukit Tinggi, kemudian ada banyak itu saya tulis di situ. Ibu Indah, ada Ibu Ani Teresia Wariani dari Kupang, kemudian ada banyak ya. Nah di antara yang banyak ini, yang ketiban sampur 5 orang ini. Ayo yang 5 ini juga nggak menulis-menulis ya. Padahal Mas Arief ini sangat produktif. Saya mengikuti grupnya Mas Arief, tetapi sejujurnya saya tidak merespon. Alasannya klasik banget, dan itu sebenarnya tidak boleh alasan itu. Saya sedang ngurus ini, saya sedang ngurus itu. Jadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Sylvie tadi di poin D, bahwa menunda-nunda itu. Saya sering seperti itu. Wah nanti sebentar lagi hari ibu, saya harus menulis begitu. Ini sudah tanggal 14, besok begitu. Terus besok lagi, akhirnya hilang semangat untuk menulis. Seperti itu. Nah jadi di kesempatan malam hari ini, saya sebagai petugas terakhir gitu, tinggal melengkapi tinggal menutup, karena tuntunan-tuntunan untuk menulis, mengingatkan kembali juga sudah disampaikan oleh Mbak Sylvie, Pak Abu Nawas, Bu Indah, dan juga Mas Arief. Next, Bu April. Ya, saya ingin mengenang kembali itu sama seperti Bu April, sama seperti Bu Indah tadi. Ya, slide berikutnya, Mbak April. Yaitu ketika Prof. Imam membuat kelas. Nah, ini beberapa judul artikel koran yang diterbitkan. Tidak sebanyak Mas Arief, tetapi saya merasa saya itu apa ya, yang tadinya apa kemudian dapat menulis dan diterima dalam waktu yang, jadi hampir setiap bulan itu ada saja yang terima, kadang 1 bulan 2 kali. Itu yang dikatakan pernah tadi. Kalau sudah pernah itu akan menjadikan kita berhenti, karena hanya sebatas pernah gitu. Nah, itu beberapa judul artikel yang diterbitkan. Kemudian next, Mbak April, penulisan artikel koran, jadi sejarahnya begitu tadi disampaikan oleh Bu Indah. Ya, Prof. Imam menawarkan, yo siapa yang berminat untuk menulis di koran begitu kan. Kemudian dibentuklah grup WhatsApp artikel koran. Nah dari situ Prof. Imam langsung pilih koran yang akan dituju begitu. Diinventarisir. Kenapa demikian? Kalau tidak diinventarisir, bisa terjadi dalam satu kota, misalnya Samarinda yang saya ingat. Samarinda itu di situ ada Ibu Susiati, ada Ibu Tutus, gitu. Nah, itu nanti kalau menulis, menyampaikan artikel opini dengan topik yang sama pada koran yang sama, kan sama saja dengan salah satu harus dikorbankan. Makanya ditulis semua koran yang akan kami tuju. Kemudian setelah itu Prof. Imam langsung memberi instruksi kepada kami untuk membuat judul. Judulnya dikonsultasikan dulu. Setelah dikonsultasikan, oke, kemudian langkah berikutnya seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Indah dan Mbak Sylvie. Ya, membuat pembuka, yang kalau dalam bahasa Jawa dikatakan kulon nuwun itu. Mula-mula dibiarkan aja oleh Prof. Imam untuk menulis begitu. Begitu dikonsultasikan, wah ini tidak ada pembukanya. Kita revisi lagi, kemudian membuat subjudul, ada 3 subjudul. Jadi hampir seragam. Tulisan kami hampir seragam dengan aturan-aturan yang sama. Jumlah kata 1.200 yang diinstruksikan oleh Prof. Imam itu sungguh membantu. Karena koran itu rata-rata 750 sampai 850. Jadi kadang-kadang tulisan kami itu dipotong sendiri oleh redaksi. Tapi yang itu hanya tidak selalu sering ya. Yang saya ingat bahwa tulisan kami itu hampir memenuhi separuh halaman koran gitu. Nah, ini baru berbicara tentang koran yang terbit ya.
ini ya yang dimaksudkan oleh Prof. Imam menulis di koran ya koran terbit ini yang diterbitkan. Karena bersamaan dengan itu teman-teman juga menulis di koran online. Nah, apalagi kesini ya seiring berjalannya waktu, teman-teman ini kan belajar dan mempunyai website. Jadi tidak usah repot-repot kalau website itu kalau memang kita sudah menulis dan merasa bagus, langsung dipasang di warung sendiri, di toko sendiri. Ya, kadang-kadang juga tulisan-tulisan teman itu dimasukkan dalam website pribadi. Nah, ketika menulis artikel koran, itu juga kita belajar bagaimana membuat resensi buku. Jadi resensi buku kemudian dimasukkan ke koran gitu. Dan alhamdulillah saya waktu membuat resensi buku itu dapat diterima di koran. Saya mengambil bukunya Amak Sofni itu Perempuan Minang Meraih Mimpi. Nah mudah-mudahan dengan mengenang gitu dan kata pernah yang membuat kita cukup bergembira dengan pernah itu malam ini menjadi luluh, menjadi hilang kata pernah itu. Dan mari kita mulai menulis lagi koran, meskipun koran yang diterbitkan itu semakin dalam tanda kutip tidak terlalu banyak, tetapi itu tetap merupakan